Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo gacor, Al Nassr menang 4-3. Cristiano Ronaldo tampil cemerlang dalam laga Al Nassr versus Al Duhail di Liga Champions Asia. Ronaldo CS menang 4-3. Di laga ini, sang mega bintang mencetak 2 gol di menit ke-61 dan di menit ke-81. Hasil itu membuat Al Nassr masih melaju dengan mulus di grup E Liga Champions Asia. 9 poin dari 3 laga diraup Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk memuncaki posisi teratas klasemen grupnya. Dielu-elukan pendukung MU, Harry Maguire ungkap rasanya. Harry Maguire menunjukkan perbaikan performa di Manchester United. Gol ke gawang Copenhagen seakan menjadi titik balik Maguire di MU. Para pendukung MU sudah mulai mau melantunkan chant nama ex-back Leicester City itu. Maguire pun sangat senang dengan situasi tersebut. Onana dulu dicaci, kini dipuji. Andre Onana kini banjir pujian usai bikin penyelamatan penalti di menit akhir melawan FC Copenhagen. Penyelamatannya mengamankan kemenangan Manchester United. Pujian pun berdatangan kepada kiper asal Kamerun ini setelah tampil buruk di laga-laga sebelumnya. Salah satunya dari sang manajer Erik ten Hag. Kevin Dix tampil solid lawan Manchester United. Kevin Dix gagal membawa FC Copenhagen meraih poin pada laga melawan Manchester United. Namun pemain yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia itu tampil cukup solid. Kevin Dix sejak lama ada dalam daftar pemain yang diinginkan Sinteyong untuk membela timnas Indonesia. Namun beberapa tahun lalu, pemain yang pernah membela Belanda U21 itu menolak ambil bagian dalam program naturalisasi. Belakangan nama Kevin Dix disebut masuk lagi dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Madrid harusnya bisa menang lebih besar. Real Madrid meneruskan tren kemenangannya usai menang tipis atas tuan rumah Braga 2-1. Vinicius Junior mengakui Braga menyulitkan Real Madrid di fase akhir permainan. Namun, menurut dia, timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kemenangan Arsenal atas Sevilla bisa berharga mahal. Jesus menjadi sorotan dalam laga melawan Sevilla karena menyumbang gol dan assist. Pemain asal Brazil itu juga sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga di kompetisi ini. Namun, Jesus tak mampu menuntaskan laga karena meminta diganti pada menit ke-81. Pria asal Brazil itu mengaku mengalami cedera hamstring. Gabriel Jesus moncer banget di Liga Champions. Dalam catatan BBC, Gabriel Jesus impresif di Liga Champions. Bermain dalam 17 pertandingan, pemain 26 tahun itu mampu terlibat dalam 18 gol di Liga Champions. Rinciannya, Gabriel Jesus mampu mencatatkan sebanyak 14 gol dan 4 assist. Gabriel Jesus juga masih 100% di Liga Champions musim ini. Dalam 3 pertandingan bersama Arsenal, dia selalu mencatatkan gol. Donnarumma berusaha tak baper saat hadapi Milan. Paris Saint-Germain versus Milan akan tersaji di Parc des Princes pada matchday ketiga grup F Liga Champions. Gianluigi Donnarumma untuk pertama kalinya bakal berjumpa dengan klub yang membesarkan namanya. Pria 24 tahun ini yakin duel nanti tak akan mudah untuk Les Parisiens. Dia menilai Milan adalah tim yang sangat solid. Newcastle versus Dortmund, Tonali masih dipersiapkan untuk Milan. Newcastle akan menjamu Borussia Dortmund di St. James Park, tuan rumah dalam masalah setelah Tonali tersandung kasus judi ilegal.
Hukuman sedang dinanti Tonali akibat perbuatannya yang dilakukan saat masih berkostum AC Milan. Gelandang asal Italia itu disebut-sebut bakal diskors dari pertandingan selama 1 tahun. Eddie Howe masih menanti perkembangan kasus Tonali. Sebelum putusan keluar, dia masih mempersiapkan Tonali untuk melawan Dortmund. Blaugrana dilarang jemawa. Duel Barcelona versus Shakhtar akan dipanggungkan di Stadion Montjuic. Barcelona jelas diunggulkan menghadapi Shakhtar. Xavi menegaskan Barca mesti fokus penuh untuk merebut kemenangan sekaligus membuat peluang lolos ke babak knockout. Fabio Grosso yakin Lyon memiliki kualitas untuk keluar dari krisis. Pelatih Lyon Fabio Grosso meyakini bahwa timnya memiliki kualitas untuk keluar dari situasi sulit yang mereka hadapi saat ini. Lyon adalah satu-satunya tim di Ligue 1 yang belum meraih kemenangan. Mereka juga menjadi tim dengan pertahanan terburuk di liga saat ini dan terperosok di dasar klasemen. Grosso meminta para pemainnya untuk bangkit. Pelatih asal Italia yang merupakan mantan pemain Lyon itu sebelumnya telah mengakui bahwa timnya sedang berjuang untuk memastikan status mereka di Ligue 1. Resmi Yussuf Poulsen perpanjang kontrak di RB Leipzig hingga 2026. Penyerang asal Denmark, Yussuf Poulsen resmi memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig selama 2 tahun atau hingga musim panas 2026 datang. Sebelumnya kontrak pemain berusia 29 tahun itu hanya akan berlangsung hingga 30 Juni 2024. Yussuf Poulsen bisa dibilang menjadi salah satu legenda RB Leipzig. Ia diboyong di bulan pada tahun 2013 silam atau saat mereka masih tampil di Tri. Selama karirnya bersama Leipzig, ia telah mencatatkan 370 penampilan dari semua kompetisi dan menyumbangkan 85 gol untuk klub asal Saxony tersebut. Baru menang sekali, Manchester United jangan berpuas diri. Euforia tengah menyelimuti Manchester United usai meraih kemenangan dramatis atas FC Copenhagen. Namun Manchester United harus ingat, ini baru kemenangan pertama. Manajer Manchester United Erik ten Hag berharap anak asuhnya untuk tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, laga ini dimenangkan dengan susah payah. Meski menghadapi tim terlemah di grup A, kekhawatiran ten Hag ini memang berdasar. Manchester United masih rawan gugur di fase grup jika kembali terpeleset dalam 3 laga tersisa. Thomas Partey ingin segera cabut dari Arsenal. Pemain Arsenal Thomas Partey rupanya ingin segera mencari jalan keluar dari skuad Arsenal secepatnya. Kabar ini memang cukup mengejutkan, namun bisa dimengerti karena sampai saat ini Partey kenyataannya malah lebih sering berada di bangku cadangan dibandingkan bermain bersama skuad utama. Bahkan musim ini ia baru tampil sebanyak 5 kali dari semua kompetisi Arsenal. Partey sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu waktunya bermain, akan tetapi ia semakin jarang dimainkan oleh sang pelatih Mikel Arteta. Pep Guardiola puas dengan kinerja pemain Manchester City di musim ini. Usai memenangkan treble di musim lalu, Manchester City memiliki tuntutan serupa untuk mengulanginya pada musim ini. Hal itu tentu saja menciptakan beban tersendiri bagi para pemainnya untuk senantiasa menampilkan performa terbaik di atas lapangan. Meski demikian, pemain Manchester City sejauh ini masih menunjukkan penampilan yang konsisten. Atas hal tersebut, Pep Guardiola mengaku sangat puas dengan kinerja para pemainnya. Saya puas dengan sikap di sesi latihan dan komitmen para pemain dalam latihan dan selama pertandingan, ujarnya. Ferran Torres bantah bakal segera tinggalkan Barcelona. Belakangan ini muncul spekulasi tentang situasi Ferran Torres di Barcelona
yang merasa tidak bahagia dan ingin meninggalkan klub karena jarang dimainkan sebagai pemain utama. Bahkan ada beberapa klub yang dikabarkan sudah menunjukkan ketertarikan untuk mengamankan jasanya. Namun dalam sebuah wawancara, sang winger dengan tegas membantah rumor tersebut. Torres menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan ia saat ini merasa sangat nyaman dan bahagia bermain untuk Barca. Ia juga tidak memiliki niat untuk pergi dalam waktu dekat. Jarang dimainkan, pemain Real Madrid bakal hengkang di akhir musim. Musim ini bisa menjadi musim terakhir Henry Lunin berseragam Real Madrid. Kiper asal Ukraina ini tengah gerah dengan situasinya yang jarang dimainkan oleh klub. Ia baru memainkan 2 laga bersama klub pasca cederanya Thibaut Courtois. Namun kini harus kembali ke bangku cadangan seiring datangnya Kepa Arrizabalaga ke klub. Dengan kontraknya yang bakal rampung di akhir musim dan belum adanya kejelasan soal kontrak baru, ada potensi sang pemain bakal hengkang di musim panas mendatang. Olivier Giroud lawan PSG punya makna tersendiri bagi pemain Prancis. AC Milan akan melakukan perjalanan menuju Parc des Princes untuk melawan Paris Saint-Germain. Secara pribadi, striker AC Milan Olivier Giroud menilai pertandingan tersebut memiliki makna yang lebih mendalam. Ini akan menjadi pertandingan yang spesial bagi kami, para pemain Prancis di Milan. Kami menyadari ekspektasi yang ada di sekitar PSG di Liga Champions ini. Mereka memiliki tim yang sangat solid dengan banyak pemain internasional, terutama Prancis. Ini akan menjadi tantangan yang bagus, ujar Giroud. Paulo Dybala kebut pemulihan cedera untuk tampil lawan Inter. Striker AS Roma, Paulo Dybala masih berusaha untuk pulih dari cedera ligamen. Pemain asal Argentina tersebut berharap diturunkan lawan Inter Milan. Paulo Dybala merupakan sosok kunci di lini serang AS Roma, asuhan Jose Mourinho. Dybala telah melakukan latihan individu pada hari Senin dan hampir sepenuhnya menghilangkan rasa sakit yang dirasakan pada lutut kirinya. Namun, tindakan pencegahan tetap dilakukan. Roma dapat memanggil Dybala untuk pertandingan Serie A melawan Inter, namun ia kemungkinan tidak akan tampil sebagai starter. Kemenangan yang penting untuk lolos buat Inter Milan. Inter Milan harus bersusah payah meraih kemenangan atas RB Salzburg di Liga Champions. Namun, Simone Inzaghi tak mempermasalahkan itu karena hasil tersebut membuat Nerazzurri lebih dekat ke 16 besar. Inzaghi pun merasa sangat lega dengan raihan 3 poin ini. Dengan tambahan 3 angka dari laga melawan Salzburg, Inter harus menempel ketat Real Sociedad di puncak klasemen grup D dengan perolehan 7 poin dari 3 pertandingan. Ini adalah kemenangan yang sangat penting untuk kelolosan kami menghadapi tim yang berkualitas, ucap Inzaghi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!